Allah berbahasa fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Nabi peringatan si paling mulia niki, ya. Salah satunya adalah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad, di mana Al-Qur'an sendiri mengingatkan kita, ya, dalam surat Al-Isra niki subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita ingat sehingga Allah berbahasa kepada Nabi, wa qulan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka. Semua kami ceritakan kepada engkau Muhammad. Nabi cerita para rasul. Untuk apa? Untuk kami menguatkan hatimu wahai Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwassilana ila maqamil ihsan. Alhamdulillahilladzi fadala al-ayyam wa syuhur wa ja'ala Rajaba min afdali syahril hurum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidina wa habibana wa nura absarina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Yang kita sama-sama muliakan guru kita Al-Mursyid Abuya Tuan Guru Haji Muammar Arafat SAMH Sahibul Karamah wa Sahibul Fadilah, yang kita senantiasa harapkan doa dan keberkahannya, yang kita muliakan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Darul Falah, Ketua Umum Ikadapa Akhina Ustadz Muzayin Akhirin, segenap pengurus JTKN Pusat sampai dengan daerah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Tidak lupa juga yang kita muliakan pengurus takmir Masjid Jami Al-Hikmah, di mana alhamdulillah sapari zikir akhir zaman niki kembali kita di KLU dan kita menempati tempat masjid yang penuh keberkahan, penuh kemuliaan. Mudah-mudahan kita semua mendapat taufik inayah Allah Subhanahu wa taala. Niki tiang pelungguh wahara li penghujung daripada bulan Rajab. Tinggal kesepakatan apakah Rajab niki 30 atau 29 hari. Mungkin bisa jadi 30 hari. Dan tiang pelungguh niki di hari yang ke-28. Rubi niki Jumat pas 27 Rajab. Memang sebagian para ulama mengatakan harinya hari Jumat, terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki kira-kira niki Rubin kebauan jaga baca wiridna niki Bapak Ibu tiang. Alhamdulillah nih si senyum-senyum bau bacana. Si kelolosan ya kelolosan. Nggih. Wirid Ahmadur Rasulullah Muhammadur. Lagu Bapak Ibu tiang sebenarnya nggih, yang namanya luasnya rahmat Allah Ta'ala niki luar biasa, ya. Amun niki ulah tenunggu setahun tali ngamalang wirid niki, padahal rizki dan keluasan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa niki hadir setiap hari, setiap waktu, ya. Bahkan paling afdolnya jalan kita untuk mendapatkan berkah dan keluasan rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah taqwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap hari niki, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya, raq'atani qablal fajri, ya, khairum minad dunya wa ma fiha. Amun tengerjaan sembahyang qobliyah subuh 2 rakaat itu lebih afdol, lebih mulia, ya, lebih mahal, lebih berharga ketimbang dunia seisinya. Niki sembahyang
2 rakaat qabliyah subuh. Niki kalau punggu kerjaan niki wahida pelungguh kalah niki siaran Elon Musk niki. Ya. Bruna bade yang kepeng mungkin 12.000 triliun amon pelungguh 2 rakaat sendeman subuh. Dunia seisina niki dendara ajina timbang 2 rakaat sendeman sugah am sugih dolang dayang bahasa sasakna ita niki. Am tawah sembahyang qabliyah mau ita sembahyang subuh berjamaah. Nabi berbahasa man shalal bardaini dakhalal jannah wa man shalal fajr fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Saya sembahyang berjamaah subuh itu maka dia mendapatkan janji surga Allah Ta'ala. Salat 2 dingin subuh niki barang asa. Nabi berbahasa saya sembahyang subuh berjamaah maka dia fi dhimmatillah, dalam tanggungannya Allah Subhanahu, dalam jaminannya Allah Subhanahu. Apalagi yang berjamaah, tokol, zikir, dengar pengajian, baca Quran, jangka Isra, Nabi berbahasa maka kita mendapatkan pahala haji umroh tamatan luasnya dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang niki bapak-bapak ibu-ibu si kelolosan jangan khawatir ya. Sesungguhnya kemuliaan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala niki pintunya sebanyak bintang di langit ya. Kita taat kepada Allah Ta'ala, bakti dengan orang tua kita ya. Tadi kita ngerjakan sholat, apalagi kemudian sholat duha. Nabi berbahasa dalam sebuah hadis kutsinya Allah Ta'ala, saya jamin untuk 4 rakaat le awal siang lemakno sembahyang 4 rakaat sunnah niki duha niki, maka aku jamin sisa harinya. Artinya tengerjaan 4 rakaat di awal sejelun tajang ke maghrib niki dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tiang pelungguh bisa mengamalkannya. Salawat dan salam mari senantiasa kita curahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiang pelungguh peringati mi'rajnya, yang kita ingat Isra Mi'rajnya. Kenapa tidak? Allah berbahasa fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Nabi peringatan si paling mulia niki ya. Salah satunya adalah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad, di mana Al-Qur'an sendiri mengingatkan kita ya. Dalam surat Al-Isra niki subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita ingat sehingga Allah berbahasa kepada Nabi wa qulan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka. Semua kami ceritakan kepada engkau Muhammad. Nabi cerita para rasul. Untuk apa? Untuk kami menguatkan hatimu wahai Muhammad. Cerita para rasul ini menguatkan hati Nabi Muhammad. Kalau rasul bisa menguatkan hati Nabi Muhammad ceritanya, apalagi pimpinannya para rasul. Apalagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi rasul ya, tuannya para nabi rasul. Kalau kita ingat setiap peristiwa sejarah hidup beliau, maka itu akan memperkokoh hati kita niki, memperkuat jiwa kita niki. Makanya pantas tiang pelungguh niki perlu untuk kita senantiasa mengingat hal-hal peristiwa besar niki. Rasulullah niki ketika beliau menyampaikan tentang kemuliaan hari Jumat. Hari Jumat ini mulia, ya dikatakan khairum ma tala'at ahli syams, yaitu hari yang terbaik yang mana terbit matahari itu hari Jumat. Kenapa hari Jumat itu menjadi hari yang paling afdol, hari yang baik? Nabi berbahasa fihi khuliqa Adam. Hari Jumat hari diciptakan Nabi Adam. Wa fihi uhbita. Hari Jumat hari di mana Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi. Wa fihi tiba alaihi. Hari Jumat hari diterima taubatnya Nabi Adam. Wa fihi qubidha. Hari Jumat hari di mana Allah Ta'ala mewafatkan Nabi Mulianya hari Jumat karena Nabi Adam. Ya, apalagi kemudian ya malam hari Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam merupakan hari yang paling afdal di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling mulia di sisi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut yang pelungguh mengingatnya untuk kita mendapatkan niki yang apa namanya, cahaya keimanan, cahaya ketakwaan, cahaya mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghantarkan kita kepada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh Isra Mi'raj niki ya merupakan sebuah refleksi kesuksesan. Ya. Bagaimana kita menjadi hamba yang sukses? Bagaimana kita menjadi hamba yang berhasil? Ya. Sehingga Isra Mi'raj niki perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah puncak spiritualisme, puncak kematangan kejiwaan kehambaan kepada Allah Ta'ala, yang mana kemudian kita niki untuk umatnya wujudnya adalah sholat. Sembahyang teniki merupakan puncak kesuksesan. Makanya Bapak Tiang, ya, amun temilin nyeriuang, ya, tak ngerti napi konsep sukses. Napi konsep sukses menurut Allah dan Rasulnya. Sehingga kadang-kadang kita dengan sukses niki amun bawa anak jadi pegawai negeri, sukses entah marana, ya. Amuna apa namanya usahana lancar, sukses entah marana, ya. Jariya penguasa, sukses entah maran dirina. Bedeang ya harta, ya. Kemegahan, tanah harta niki sukses. Padahal definisi sukses menurut Allah dan Rasulnya coba terseriuan, ya. Coba seriuang niki. Sukses niki di dalam Al-Qur'an niki menggunakan kalimat aflaha. Amten seriuang li Qur'an niki kata-kata sukses niki menggunakan kalimat aflaha dengan semua turunannya. Dan ajaibnya Bapak-bapak, ya, di dalam Al-Qur'an sukses dan gagal atau sukses dan tidak sukses niki semuanya terkaitan dengan kata-kata aflaha. Jumlahnya di Al-Quran aflaha niki 4. Aflaha niki 4. Si kedua ada kalimat yuflihu. Yuflihu niki fi'il mudhari, aflaha niki fi'il madhi. Yuflihu niki fi'il mudhari. Lihat dalam Al-Quran yuflihu niki luwekna siwa. Yuflihu luwekna siwa. Kemudian kalimat selanjutnya yuflihuna. Ngadu fi'il mudhari masih jama yuflihuna. Luwekna li Al-Qur'an 2. Jadi yuflihu barang yuflihuna tetambahang niki jarina solas. Ya. Si ketelu kaduna li Qur'an niki adalah tuflihuna, den dara tuflihu. Ngadu seke tuflihu non den dara li Qur'an tuflihu. Lagu tuflihuna ngadu jama. Ya, tuflihuna ngadu jama. Luwekna solas. Kemudian selanjutnya ada kalimat tuflihu, wau kebuang nunna mudhari. Lagu juluna ara lan tuflihu. Nah niki dene cocok logi ada yang niki ya niki bagaimana Quran menjelaskan tentang kesuksesan. Selanjutnya kalimat sukses di Quran niki menggunakan kalimat al-muflihuna. Sighah isim fa'il lakan aflaha yuflihu iflahan wa muflahan bahwa muflihun. Lagu ngadu jama al muflihuna. Yang terakhir adalah kalimat al muflihina. Ini ngadu wau, nih tanda baris dapenna, si niki tanda baris bawah al muflihina ngadu ya. Niki kalimat niki luar biasa. Kalau kita renungkan itu merupakan konsep-konsep kesuksesan. Nah, karena itu kita dengan si ngumbe si sukses ya Allah. Saya dengan si berhasil niki ya Allah. Ya, saya orang yang beruntung itu ya Allah. Maka kita lihat pertama menggunakan kalimat aflaha, yang sukses, yang berhasil. Bahkan niki berurutan dari bawah. Kita ambil daripada juz yang paling bawah niki. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha.
sungguh sukses, sungguh beruntung, ya, sungguh dia itu berhasil dalam hidupnya. Siapa? Man zakkaha, orang-orang yang mensucikan Jadinya standar kesuksesan pertama itu adalah orang yang mensucikan hati. Ngombe-ngombe luwe badoe bandana, amun atina kotor, maka dia orang gagah. Dia orang zakkaha. Kemudian yang kedua, kalimat aflaha yang kedua, kad aflaha man tazakka. Pertama zakkaha ngadu sigah fi'il madi fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan. Lagu si kedua tazakka, ngadu tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nabi bedana, aman pertama aflaha man zakkaha, sukses berhasil orang yang mensucikan dirinya. Kalimatnya fa'ala, artinya dia itu berusaha untuk mensucikan dirinya. Maksudnya bagaimana? Kalaupun dia tidak sampai, dia sudah usaha, termasuk orang Masya Allah, berusaha niki dia membersihkan hati, lagu masih doang, silina masih doang, riana, tapi berjuang sampai akhirnya kematian menjemput dia, tapi dia berjuang, termasuk orang sukses. Ya, ditulis oleh Allah orang walaupun belum sampai kepada tuh. Si kedua niki tazakka, yaitu dia mencapai yang namanya kesucian. Man tazakka, orang yang tersucikan. Lalu dia pas ngaku-ngaku Allah Ta'ala, dia ngaku-ngaku, ya, kad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Tanda orang itu dia tersucikan hatinya, senantiasa dia berzikir, ya, berzikir kepada Allah Ta'ala, itu tandanya. Tanda kemudian daripada zikirnya, maka dia kemudian fasalla, menegakkan salatnya. Maka sholat nikilah kemudian sebagai zikrullahi akbar, merupakan munajat tertinggi kita, merupakan munajat muntaha kita. Sama seperti Rasulullah menerima perintah sholat di Sidratul Muntaha, itu menunjukkan sholat niki merupakan puncak daripada munajat kita, maka dikatakan mi'rajul mu'min. Dua, si ketelu, ya, si ketelu Nabi penjelasan terperinci daripada sifat-sifat orang sukses. Nabi bahasan Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh sukses, beruntung, berhasil. Siapa? Al mu'minun, orang beriman. Nah, seki alhamdulillah kita niki adalah ahli la ilaha illallah Muhammadur. Tapi yang kedua, lanjut kedua, alladzina hum fi salatihim orang yang sukses beriman ini kemudian, ya, sifatnya dia sholatnya khusyuk, sholat yang khusyuk, ya. Ini kita niki sembahyang niki masya Allah. Ini marak ceritanya Imam Abu Hanifah, arak dengan aning ketuk, ya Imam, niki ya hilang kepeng tiang, ya terus Nabi, ya tiang ketik, mbe tok hilang kepeng tiang, yuh ketik anu berketuan tiang masalah peke. Tuhan ini masalah sembahyang, masalah puasa, zakat, dia cang tahu bebe kepeng dia hilang lain. Tiang ni ahli pakai, dia cang ahli meta kepeng hilang. Kadang tiang wah dia ini ke coba ngumeng aku nih bedait kepeng tiang ni lina. Arung ngene beka coba ambil wudu, kemudian sembahyang. Tentu ambil wudu sembahyang. Nona Allahu Akbar langsung keberotan ambil tu kunggulu kepeng kuan. Kursino, lemarino lina. Lah tentu bawa anu tu kepengku na langsung jerak sembahyang tu kita yo dan yang bena sampun kendaitan kepenu tu ang sembahyang no wah dia perlu kendaitan na bawa kendaitan kepeng tiang wah ita niki ya sembahyang taniki ya amnara kepentingan ya dia khusyuk sembahyangna ya. Kemudian arak sifat selanjutnya ya walladzina hum adil lagwi mu'ridun. Ciri dengan khusyuk sembahyangna, ya, maka dia itu fokus orangnya, fokus. Makanya di Quran pakai kata-kata orang-orang yang berpaling daripada perkataan yang sia-sia. Artinya apa? Dia menghindar daripada yang tidak ada manfaatnya. Fokus orangnya. Tanda orang yang khusyuk sholatnya, maka kehidupannya itu fokus, menyingkirkan hal-hal yang sia-sia dalam
hidup. Ini Masya Allah niki lai ara musim kecepret ributan ketuk ketimin kecepret. Ya, kane kecil kuning, kecil kuning ketuk keting kecil kuning. Masya Allah niki kue toko nongkrong kecil kuningnya niki. Masya Allah niki ya menghindarkan kesia-siaan. Kemudian ya waladina hum lizakati fa'ilun. Orang yang mau berbagi. Niki diumpamakan dengan kesuksesan itu orang yang bisa berbagi. Ya. Ndekna pelit, ya. Pelit nolang dayang, ya. Ara cerita dengan bakhil Yaman. Niki ara dengan cerita dengan bakhil, ya. Saking bakhilnya amunaling beli kanduk anak seninakna beli baju. Lagu ndek nakakan baju niki gantengna di atas meja makan no. Gantengna menuluk gantengna suruh le juluna. Terus amana mangan syarat mangan bareng keluargana apa lingna sekali pandang sekali suap. Ndek na colet. Gita suap. Gita suap. Ndek na buek-buek no kan. Ndek na buek-buek niki baju ni. Pas pas nemangan le tempelek na anak na pak na. Anta 2 kali menggita ndek na kanggo sekali doang teng gita. Nih jak tulen pelit nih jak nih. Ya. Berbagi. Masya Allah, apalagi makin niki Masya Allah kita niki JTK niki selain kita niki napirana kita ini mensucikan kita berzikir kepada Allah Ta'ala, maka harus kita punya sifat berbagi ya. Masya Allah niki banyak keluarga kita bahkan JTKN yang lek sekotong niki ara keluarga JTKN yang kebanjiran ya. Patut kemudian kita bagaimana kita bisa berbagi kepada mereka. Nah, niki berbagi. Walladzina hum li furujihim hafidun. Niki orang-orang yang menjaga kemaluannya, artinya apa? Menjaga kehormatannya. Dia menjaga kehormatannya, tidak mau jatuh kepada hal-hal yang nista, hal-hal yang buruk. Niki sifatnya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang menjaga amanah. Menjaga amanah, menjaga kepercayaan, menjaga janjinya. Nah, niki merupakan ciri-ciri orang yang sukses niki ya, menjaga janji kita, menjaga amanah kita ya. Bapak tiang. Kemudian si terakhir niki walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Dimulai dia dengan solat, setelah beriman ditutup dia dengan solat. Di sini solat yang terakhir niki maknanya adalah istiqomah. Orang yang mana istiqomah. Kalau kita sudah melaksanakannya, ulaika humul warithun, maka kitalah pewaris. Pewaris apa ya Allah? Alladzina yarisunal firdaus. Kita mewarisi surga yang paling tinggi, yaitu surga firdausnya Allah Ta'ala ya. Ya, fiha khalidun, kita kekal di dalamnya. Niki ketiga ya. Kemudian yang terakhir dari kata-kata aflaha di dalam Al-Quran. Niki ungkapannya ngene. Kad aflahal yauma manista'la. Ungkapannya niki. Kad aflahal yauma manista'la. Sungguh telah sukses, sungguh telah bahagia niki, sungguh telah beruntung, berhasil dia. Niki apa? Al yauma hari ini manista'la. Kata para ulama manista'la niki dia maknanya adalah fazaman ghalaba, yaitu beruntung sukses orang yang mengalahkan. Karena memang ceritanya niki cerita antara tukang sihir dengan Nabi Allah Musa. Cerita tukang sihir dengan Nabi Allah Musa, maka kemudian Allah Ta'ala menjadikannya sebagai sebuah peringatan. Qad aflahal yauma manista'la. Sungguh keberhasilan itu saat ini, hari ini hadir manista'la, bagi siapa yang mengalahkan. Dalam konsep niki adalah bagi siapa yang bisa mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan keburukan-keburukannya, mengalahkan kejelekan-kejelekannya, ya, mengalahkan hawa dan nafsunya, maka dialah orang yang ista'la, orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, niki sifat orang-orang yang sukses menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita makin pelenggu niki bau ngukur diri di mana kita niki dalam kesuksesan. Kemudian ajaibnya, nah niki ajaibnya
di dalam Al-Quran niki, ya, ketika sigoh af'ala niki pakai dia fi'il mudhari, af'ala niki ngadu fi'il mudhari, bayangkan di sana pakai kata-kata yuflihu, lagu arak la juluna, dah buka Quran, lakan awal sampai akhir, kalimat yuflihu itu pasti arak la juluna, la yuflihu, la yuflihu, la yuflihu, la yuflihu, la yuflihu, lapo anna la yuflihu, dia darat dia ngadu la, pasti la yuflihu, tidak sukses, tidak berhasil, gagal dalam hidup. Nah, niki gagal dalam hidup. Kalimat Al-Quran ini yuflihu dia dengar darah anu yuflihu dok. Pasti arak la juluna, la yuflihu, la yuflihu, la yuflihu. Gagal total, tidak berhasil. Dari niki di dalam Al-Quran niki luwekna siwa 9. Ditambah yuflihuna. Yuflihuna 2. Masih ngadu la yuflihuna, la yuflihuna. Solas luwekna lapo ana. La yuflihu, la yuflihu sampai la yuflihuna. Saya si gagal niki. Baik gagal pribadi atau gagal kelompok yuflihuna itu. Mau gagal kelompok, mau gagal masyarakat, desa, komunitas, pemerintahan, apapun yuflihuna, gagal. Siapa itu? Ada 5 sifat dari seluruh 11 niki. Maka kalau orang punya 5 sifat niki gagal dia. Apa itu lingnan para ulama? Pertama, al-zalimun, orang-orang dengan zalim itu adalah kegagalan. Kalau kita berbuat kezaliman. Yang kedua, ya, al-muftarun, orang-orang yang berdusta, tukang lekak, tukang ajak, maka dia gagal dalam hidupnya, gagal. Ya. Yang ketiga niki adalah orang-orang mujrimun, orang-orang penjahat, berbuat kejahatan. Ini orang-orang yang berbuat kejahatan. Niki apa namanya istilahnya? Dia ini adalah kegagalan yang nyata. Orang-orang yang berbuat jahat, berbuat kriminal. Si keempat niki khusus anunya kegagalannya. Siapa? Orang-orang yang berinteraksi dengan sihir, tukang seher. Siapa-siapa yang berinteraksi dengan sihir, maka ini adalah orang yang gagal. Yang kelima adalah orang yang ahli kufur. Orang-orang yang kafir adalah orang-orang yang tidak sukses. Maka 11 niki, 11 kalimat la yuflihu niki semuanya berkisar tentang 5 sifat kegagalan. Maka kita diritan niki, ya, amun ta'ara 5 sifat niki, maka kita termasuk orang enggak. Kemudian di antara 5 sifat niki mana yang paling menghancurkan? Basic paling menghancurkan sebutannya le 2 niki la yuflihuna ngadu fi'il mudhari jama, la yuflihuna itu menunjukkan suatu bangsa, negara, daerah, komunitas, masyarakat, desa benar-benar akan hancur kalau mereka niki adalah orang yang pendusta, orang yang berbohong, orang yang mana dia niki adalah dia niki tukang lekak, maka itu adalah akan menghancurkan. Maka Nabi pernah terketuanin. Apa yang terketuanin? Ya Rasulullah, ayusrikul mu'min, apakah orang beriman itu bisa jatuh dalam perbuatan mencuri ya Rasulullah? Bisa dia mencuri ya Rasulullah? Kata Nabi, bisa saja. Iya. Ayaznil mu'min ya Rasulullah? Bisa enggak orang mukmin kemudian dia jatuh dalam perbuatan zina ya Rasulullah? Bisa saja, kata Nabi. Ayakdzibul mu'min ya Rasulullah? Apakah orang beriman itu bohong ya Rasulullah? Maka Nabi katakan, la. Kalau bohong, la, enggak. Sifat bohong, enggak. Saya nggak mau dengan memaling, amna jujur, ngaku ya memaling. Aman jadinya kan. Orang maksiat ketika itu mengakui dirinya, lagu amun dengan lekak jana ngumbe-ngumbe, ya. Amuah lekak wah jarina. Dia teling bau naon neling ngumbe angkon dengan lekak. Niki ajaibna. Berbalik hal itu di dalam Al-Quran, kebalikannya le Quran dan darat tuflihu, ngadu tak kamu berhasil darat loan, kamu satu orang berhasil. Tuflihu, dibuka le Quran dari awal akhir, tuflihu ngadu tak no, tuflihu artinya kamu berhasil darat. Semuanya menggunakan kalimat fi'il mudhari, tuflihuna, kalian. Itu menunjukkan kesuksesan yang hakiki itu adalah kesuksesan kebersamaan. Mara ita niki
Ya, maka Quran menjelaskan tentang orang masuk surga zumara. Mereka masuk surga bergelombang niki, berkelompok-kelompok. Maka Allah menegaskan tuflihuna. Kalian yang sukses, kalau mau sukses itu bersatu, bersama, saling langkur, berjalan. Tuflihuna, maka kalian semua menjadi orang yang Maka lihat Quran tuflihuna, lapo anda tuflihuna. Den darat nganu tuflihu ngadu tak mesakna. Tuflihuna wa ujama, tuflihuna, tuflihuna, tuflihuna. Niki, kesuksesan itu kita gandeng bersama. Kemudian selanjutnya kalau dia isim di dalam Quran itu menggunakan al-muflihuna juga. Ngadu jama, al-muflihuna, ngadu jama. Semua itu yang namanya kesuksesan akan kita dapatkan kalau kita bersama-sama. Semuanya sifat-sifat kebaikan orang sukses ini disebutkan dalam Al-Quran. Tapi ada kalimat satu yang kemudian tidak pakai al-muflihuna. Ngadu ya al-muflihina. Ngadu ya al-muflihuna dengan nge'rab nahu al-muflihuna misalnya fa'il marfu'un. Ya. Wa alamatu raf'il waw niyabatan anid dhammah li'annahu minal asma'il khamsati wa nunu iwadun ani tanwin fi ismil mufrad narkibina amun dengan nge'rabna al-muflihuna wauna jama. Waw jama ini tanda rofa itu arti tinggi, artinya orang-orang setinggi itu i'rabnya adalah marfu, tinggi di sisi Allah. Lagu muflihin ngadu ya nanikin dia mansub tapi majrur, sehingga di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman faman taba wa amana wa amila salihan faulaika asa an yakuna minal muflihin. Jadi al-muflihin itu Allah Ta'ala bukakan, taruh satu ayat yang ada muflihinnya untuk membuka pintu. Untuk siapa? Bagi orang yang mau bertobat, bagi orang yang telah melakukan amdawah salah, zolim, lekak misalnya, kemudian jahat, tapi anda mau bertobat, paman taba, mau bertobat, wa amana, mau beriman, wa amila dan mau beramal soleh, maka anda akan digolongkan termasuk orang-orang itu. Bagaimana indahnya Al-Quran. Mudah-mudahan tiang pelungguh di akhir Rajab niki kita sukses, berhasil mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhasil mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita songsong bulan Sya'ban, bulan kita menyiram. Rajab bulan kita menanam. Sya'ban bulan kita menyiram. Bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulannya kita memperbanyak, kita membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita persiapan untuk kita menyambut puncak daripada safari zikir akhir zaman kita yang nanti kita akan laksanakan di Masjid Abah Tuan Guru Haji Muhammad Mustiadi Abahar. Amin Allah, amin Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ila sabil falah wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.